Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini, hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020. Ya, kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka dengan kuliah online ya. Kita kuliah online di Stekom Kendal. Ya, silakan yang sudah hadir bisa presensi dulu di si akad ya. Silakan yang sudah hadir kuliah presensi di si akad, kemudian bisa menyapa di live chat. Ya, silahkan. Oke, saya cek dulu untuk si akadnya ya, saya refresh. Oke, ya tidak tahu nih yang hadir baru sedikit ya. Ya, tadi saya sudah mengabarkan di WA Group 30 menit yang lalu bahwa kuliah saya mulai jam 10.15 ya. Ya, tetapi yang sudah hadir di si akad baru 2 mahasiswa saja ya. Oke, tidak apa-apa. Untuk hari ini saya menggabungkan kelas pagi dan kelas sore ya. Saya buat satu kuliah di kelas pagi karena kemarin kita habis libur lebaran dan hari ini materinya sama ya. Jadi kita berurutan materinya sama pagi dan sore. Kemudian untuk tugas terakhir sebelum kita mulai materi yang baru, tugas terakhir juga masih sedikit yang mengumpulkan ya. Nah, jadi saya tadinya mau mereview tiap kelas, tetapi karena yang masuk baru sedikit, akhirnya saya gabung dengan 2 kelas sekaligus ya, kelas pagi dan kelas sore. Oke, ya. Di kelas sore, dari 10 mahasiswa, baru mengumpulkan 4 ya, yang 7 belum. Ini saya beri pesan pengingat ya, sudah apa belum? Belum ya. Oke, saya beri pesan pengingat, jangan lupa. Ya. Oke. Jadi nanti teman-teman kalau mendapat pesan dari saya ini otomatis dari sistem ketika saya klik send reminder, maka semua yang tercentang ini akan terkirim pesan tersebut ya, untuk mengingatkan saja. Ya. Yang sudah ada 4, Mas Cahyo, Mbak Nisrina, Mbak Wulan, dan Mas Karim. Untuk kelas pagi baru 3, Mas Farhan, Mas Sofian Hasan, dan Mas Sidik. Yang 6 ini belum mengumpulkan ya. Oke, ini saya send reminder ya. Hanya untuk pengingat saja. Jadi yang terlambat silakan masih bisa mengumpulkan ya. Biasanya di sini ada keterangan terlambat, telat ya. Ini Mbak Nisrina contoh, deadline-nya tanggal 2. Tanggal 2 itu kemarin ya. Tapi dia mengirim hari ini jam 9.23. Di sini akan terdeteksi telat 3 Juni jam 9.23. Oke. Saya cek dulu yang sudah masuk di live. Ada Mbak Nisrina dan Mbak Siska. Oke, terima kasih Mbak Siska sudah hadir di live chat ya. Ya. Oke, saya langsung saja. Yang pertama saya akan mereview sedikit. Saya akan membuka tugas yang sudah masuk. Ya, sebentar. Ini kamera saya agak miring ya. Sebentar ya. Nah, saya akan membuka untuk yang kelas pagi. Ada 3, ini sudah saya buka. Yang pertama Mas Farhan. Oke, logonya ini ya. Ini simbol A. Ya, kemarin kita membuat logo dengan efek 3 dimensi, hanya efek saja ya. Nah, ini menurut saya yang agak mengganggu bagian yang bawah ini ya, biru tuanya ini kurang menyatu ya. Jadi kesannya masih terputus. Oke, yang lain sudah oke. Ini kenapa putus seperti ini ya?
Ini bentuknya jadi membingungkan, atasnya putus. Tapi tidak masalah, nanti bisa dicoba-coba lagi ya, supaya terbiasa 3 dimensi menggunakan CorelDRAW. Ya, saya beri komentar saja. Ya, kemudian yang kedua punyanya Mas Sofyan Hasan ya. Oke, ini selalu dipakai Haji, Pak Haji ya, Pak Haji Sofyan Hasan. Mungkin hanya ini Hasan, J-nya siapa ya? Jumiatun atau siapa ini Mas Sofyan ya? Ya, ini bagian tua yang bawah ini lebih menyatu ya. Shadownya saja ini yang kurang ngeblur sedikit, kurang soft sedikit ya. Oke, tidak masalah. Kemudian dia milih extrude-nya tidak sejajar, tapi dia mengerucut ya. Oke, kalau contoh saya kan sejajar, ini sama mengerucut semua ya. Oke, tidak apa-apa. Sudah berani mencoba? Yang belum mengumpulkan masih saya tunggu ya. Bisa hari ini, bisa besok, silahkan. Kemudian yang ketiga punyanya Sidik. Ya, ini terlalu ramai juga ya. Ini yang bagian bawah abu-abu. Ini sebenarnya kemarin bukan abu-abu kok. Ini saya warna hitam tetapi saya transparan ya. Nah, sehingga nanti tembus di background belakangnya. Bukan warna tersendiri lalu opacity 100%, bukan ya. Jadi pemahamannya perlu dibenahi. Kalau ini, nah ini sudah transparan ya. Ini hitam di transparan sehingga tekstur backgroundnya terlihat di sini ya, karena transparan. Nah kalau ini beda ya. Ini dia warnanya abu-abu full 100%. Ini salah ya, kurang tepat. Ya, yang betul adalah warna hitam kemudian di transparan, bisa sampai 80% transparansinya. Oke, tidak apa-apa. Hanya bagian shadow paling bawah kurang tepat. Ya. Oke, itu aja kritik dari saya dan ini tidak ada remedi ya. Silakan bisa diasah lagi di rumah ya, dicoba-coba bikin efek 3 dimensi. Oke. Kemudian yang kelas malam, Mas Cahyo ini ngirim 2 ya, saya buka 1 aja, enggak apa-apa. Nisrina. Ya, ini Mbak Nisrina. Saya buka. Oke, kemudian Mbak Wulan. Ya, Wulan kalau pagi ini kerja ya. Kebetulan kelas malam saya gabung kelas pagi, tidak masalah. Bagi yang berhalangan nanti bisa berkabar di WA group. Berhalangan silakan absen dulu di isi akad. Video bisa dilihat di akun YouTube saya ya, atau bisa dibuka di lms.stekom.ac.id. Ya, yang pertama Mas Cahyo. Ya, ini selalu dipakai ya, double C Cahyo Studio. Oke. Iya. Ya, oke, sudah cukup ya, shadownya sudah pas. Oke. Ya, hanya mungkin bagian yang orange ini nanti diatur bagaimana supaya tidak terlalu kontras ya. Ya, mungkin ditransparan sedikit atau gimana ya, supaya lebih soft. Oke. Tidak apa-apa, secara garis besar sudah sesuai. Oke. Ya, kemudian yang kedua punyanya Mbak Nisrina. Ya, ini Mbak Nisrina hadir. Ini terlalu polos sih Mbak Nisrina. Yang atasnya ya, ini gradasi warnanya nggak dapet ya, hanya sedikit sekali. Kebanyakan kuning semua, gradasinya nggak dapet ya. Nah, ini sama Mbak Wulan juga. Ini membingungkan sekali nih. Ya, ini Mbak Wulan mau bikin apa ini? Atau mungkin missing font ini? Kok ada apa namanya, efeknya, atau memang sengaja atau tidak sengaja ini? Ya, ini 3D-nya masih belum dapat ya Mbak Wulan dan Mbak Nisrina. Ini warnanya saja, gradasinya sedikit sekali. Ini kan dominan kuning sampai 90%, 80% lah. Kemudian di sini apa namanya, putih. Nah, tidak ada kombinasi warna yang lain. Mungkin bisa diatur kuning muda, kuning tua, ada orange sedikit ya untuk warna tuanya. Jadi ini menurut saya masih mentah ya. Oke, tidak masalah. Lain kali bisa dicoba lagi. Hanya saja warnanya masih kurang tajam. Ya,
terlalu over di kuningnya ya, gradasi warnanya belum dapat. Oke, ini nggak tahu nih Mbak Wulan hadir nggak? Mbak Wulan pasti kerja ini ya. Oke, ya. Ya, saya tidak mewajibkan untuk remedi ya. Silahkan kalau mau direvisi silahkan. Kalau tidak ya sudah cukup. Yang penting sudah mencoba tugasnya. Mbak Wulan, coba diterangkan maksudnya apa. Saya masih bingung baca apa namanya logonya Mbak Wulan ya. Kok seperti missing font. Ya, nanti Mbak Wulan kalau melihat video ini atau bisa berkomentar di, silakan ya, kalau tidak hadir di kuliah ada komentar dari saya di sini di Edmodo, silakan dibalas saja bisa ya. Nanti saya ada notifnya. Jadi semua apa namanya, semua aktivitas ada notifikasinya di sini ya. Jadi saya kadang memantau di notifnya. Atau kalau tidak saya bisa mengecek di perangkat saya. Saya juga install Edmodo di HP saya sehingga ketika ada notifnya akan muncul di sini juga ya. Ya. Jadi ketika ada mengirim tugas akan saya ada pemberitahuan meskipun notifikasi di HP itu kadang terlambat ya. Tidak seperti ketika saya membuka di perangkat komputer. Misal Mbak Nisrina ngirim tugas itu tanggal 3 tadi ya jam 9 pagi, nanti notifnya mungkin jam 12 siang baru masuk ke saya. Itu biasanya terlambat. Nah, makanya kemarin saya inisiatif menggunakan WA Group untuk apa namanya? Komunikasi supaya lebih cepat. Oke, yang terakhir ada Mas Karim. Ya, ini juga sering dipakai Mas Karim. Nah, ini Mas Karim, ini kalau logo ini harusnya satu kesatuan ya. Maksud saya ini angle-nya RC Studio. Dia yang satu ke sini ya, yang studio agak ke sini lagi. Memang sengaja atau memang sengaja ya, ini miring. Kemudian ini lurus. Kalau dibuat R-nya lurus jadinya yang bawah miring ya. Ini kesannya seperti dua objek, belum satu kesatuan ya. Oke, saya zoom. Ya, shadow yang bawah juga belum ada ya. Shadow yang bagian bawah belum ada. Warna tua yang bawah ini belum ada. Ya. Oke, tidak apa-apa. Saya komentar. Hanya saja belum diberi shadow di bagian bawah. Ya, sudah cukup. Ya, itu ya, nanti silakan diasah lagi ya. Tentunya untuk CorelDRAW itu bisa dibuat untuk 3 dimensi meskipun hanya efeknya saja ya. Tidak harus kita menggunakan software 3D yang sesungguhnya. Kenapa seperti itu? Kadang kita membutuhkan desain untuk sablon kaos, desain untuk yang harus berupa vektor tetapi dia tampak 3 dimensi. Maka CorelDRAW ini salah satu software yang cocok untuk membuatnya ya. Meskipun nanti ada yang namanya Adobe Illustrator dan lain sebagainya. Ya, oke. Untuk itu review yang tugas kemarin, saya pikir sudah. Nanti yang belum mengumpulkan boleh disusulkan ya. Oke, saya cek dulu si akad, barangkali ada tambahan. Ya. Oke, yang kelas malam ada Mbak Wulan, Mbak Siska, dan Mbak Nisrina. Sudah hadir 3 orang. D3 belum. Kemudian Mbak Taskia D3 pagi sudah. Iya. Kemudian kelas pagi Mas Sofyan Hasan dan Mbak Asa sudah masuk. Oke. Ya, sudah lumayan banyak. Kemudian yang di live chat. Oh, ada Mbak Wulan hadir ini. Mbak Wulan libur ini, Mbak Wulan. Tumben hadir pagi ini. Ya, enggak apa-apa. Nanti dijawab ya Mbak Wulan ya, dijawab di live chat aja nggak apa-apa. Oke. Ya baik, untuk review saya cukupkan sekian. Kita beralih ke materi baru ya. Sesuai judul yang sudah saya posting di YouTube, kita membuat gambar ilusi 3 dimensi ya. Kita masih menggunakan CorelDRAW sampai di akhir semester ya. Jadi saya tegaskan kita menggunakan CorelDRAW sampai di akhir semester. Tapi nanti saya fokus membuat gambar-gambar ilusi 3 dimensi ya. Jadi kita bikin Corel tapi bukan untuk bikin kartu nama, brosur dan lain sebagainya, tidak. Tapi kita bikin efek-efek 3 dimensi ya. Kemarin kita bisa bikin logo.
Nah, ini saya bikin semi logo aja ya. Kita buat ilusi 3 dimensi. Nanti seterusnya kita bikin objek 3 dimensi. Misal mau bikin botol atau mau bikin apa ya. Objek, dimana objek itu kita buat hanya dengan Corel Draw tapi tanpa real 3 dimensi ya. Meskipun belum bisa sampai real 100% itu tidak akan bisa ya. Ya, nanti kita sebisanya saja ya. Yang penting tahu tekniknya ya. Nanti pengembangan silakan dikembangkan sendiri-sendiri. Oke, saya buka Corel Draw-nya. Sebentar. Ya. Nah, di sini saya sudah membuat gambar ilusi 3 dimensi. Nah, ini hanya dibuat menggunakan Corel Draw, tetapi seolah-olah ini ada sebuah bola. Semacam bola, kalau di olahraga ini namanya bola takraw ya, mirip-mirip seperti ini anyaman. Meskipun ini tidak saya buat anyaman, hanya sebagai luarnya saja ya. Jadi seolah-olah itu ada ruangan di situ bola, di dalamnya ada bola lagi. Ya, ini hanya ilusi saja. Dan ini bisa dibuat dengan Corel Draw ya. Jadi sekali lagi ini dibuat hanya dengan Corel Draw, bukan software pengolah 3D. Oke, langsung saja saya akan memulai. Yang pertama kali dibuat, kita membuat bantuan membuat anyaman ini ya, anyaman yang bagian depan, belakang. Nah, anyamannya ini menggunakan apa? Menggunakan rectangle. Ya, kita buat rectangle warna hitam tanpa outline ya. Ya. Nanti silakan, ini saya tidak mematok ukuran apapun ya. Silakan ukurannya dibuat bebas. Boleh sama persis dengan saya, boleh diimprove sendiri ya. Jadi mulai semester kedua saya tidak mewajibkan harus tugas itu sama dengan saya. Silakan, yang penting tekniknya sama, nanti pengembangan sendiri ya. Pak, saya tidak mau isinya lingkaran, saya mau isinya segitiga. Ya silahkan. Pak, saya mau isinya logo saya yang sudah saya buat tadi. Ya silahkan ya. Misal Mas Karim nanti isinya RC Studio, ya silahkan dimasukkan ke dalamnya. Oke, saya coba membuat seperti ini, kemudian saya duplikat ke kanan ya. Bentar, saya kurangi aja tingginya. Saya duplikat ke kanan. Sejumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Supaya saya bisa membuat lubangnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, nanti terserah. Saya mau hanya 6 saja Pak, silahkan. Saya mau 10, saya mau 20, silahkan ya. Bebas, tidak harus sama. Sekali lagi tidak harus sama. Kalau saya pakai 9 garis. Kemudian di sini ukurannya saya samakan ya. Saya pakai cm saja. Oke. Saya samakan maksudnya ukuran atas dan bawah ini saya buat sama. Saya buat 10 cm aja ya. 10 kali 10. Ya, seperti ini. 10 cm. Nah, kemudian saya semuanya ini saya gabung jadi satu pakai wheel ya. Oke, kemudian saya putar 45 derajat ya. Setelah ini saya duplikat ya. Duplikat caranya apa? Edit, duplikat atau Ctrl D. Nah, ini sudah menjadi 2 ya. Nah, yang satu ini kita balik. Pakainya apa? Kita klik, kemudian klik di sini ada mirror horizontal ya. Ada toolbar mirror horizontal, klik. Ya, akan berubah menjadi belah ketupat seperti ini. Nah, ini kemudian kita seleksi semua, lalu kita wheel lagi ya, kita gabung. Nah, langkah pertama itu seperti ini. Ini kita mendapat satu objek. Kalau kita ganti warna ya bisa ya ini. Jadi satu kesatuan. Ya, tanpa outline ya. Satu kesatuan tanpa outline. Ini saya terlalu cepat gak ya? Nah, saya kira enggak ya, ini sudah semester 2 jadi saya tidak butuh menegaskan ini namanya rectangle, klik kiri, drag ke kanan bawah. Nah, saya tidak perlu seperti itu ya, karena semester 2. Beda ketika saya semester 1, saya teman-teman masih ingat ya, klik kiri, drag ya, drag itu diklik diseret, mouse-nya yang klik kirinya tetap ditekan ya. Nah, kemudian sampai di sini lepas, klik kirinya dilepas. Nah, kemudian tekan spasi untuk kembali ke pick tool atau klik pick tool. Nah, untuk memberi warna, lihat palet warna di sebelah kanan ya. Kita klik kiri di bagian warna, maka bagian dalamnya yang
terwarnai. Kalau kita klik kanan warnanya, maka bagian outline-nya yang berwarna. Kalau mau menghilangkan warna, klik kanan pada tanda silang. Ya, atau klik kiri pada tanda silang, maka warnanya akan hilang. Nah, kalau semester 1 seperti itu ya. Oke. Ya, ini saya anggap sudah bisa membuat seperti ini. Oke. Ya. Oh, mohon maaf ini ya, mohon maaf apa namanya? Streaming saya putus. Sebentar saya berkabar. Maaf, streaming putus. Saya lanjut offline dan saya upload YouTube nanti. Ya, mohon maaf streaming saya putus. Oke, sebentar ya. Siaran terganggu sebentar, streaming saya putus tiba-tiba. Oke, saya berkabar dulu ke grup WA. Oke. Ya, saya cek untuk recordingnya masih jalan ya. Jadi ini recording saya masih jalan dari awal, sehingga saya tidak butuh mengulang lagi. Langsung saya lanjutkan dan nanti saya upload di YouTube. Oke. Ya. Baik, kita putus di menit ke-22. Tidak masalah ya. Saya lanjut recording saja. Oke. Karena sudah di menit 22 saya tidak mungkin mengulang lagi ya. Oke, saya lanjut saja. Ya. Oke, setelah dapat seperti ini, saya kasih warna hitam saja. Kemudian saya menggunakan bantuan lingkaran. Saya senterkan di sini ya. CE. Ya, ukurannya berapa? Saya kecilkan aja. Kira-kira saya mengambil 4 kotak ini. 1, 2, 3, 4. 4 yang bagian tengah ini saya ambil aja. Ya, seperti ini. Oke. Ya. Kemudian kita gunakan yang namanya efek lens ya. Efek lens itu ada di efek kemudian lens ya. Nah, saya ulang, efek lens. Kita poinnya di sini lens ya. Nah, akan muncul di sini lensnya. Kita klik bagian lingkaran ini ya. Kemudian kita pilih fish eye. Ya, jadi mata ikan ya. Nanti bisa di teman-teman di coba-coba magnify atau apa ya. Saya pakainya fish eye. Kemudian kita klik apply. Nah, di sini akan muncul ilusi 3D-nya. Jadi seolah dia cembung. Nah, ini ratingnya bisa diubah-ubah. Misal 70 itu bagaimana? Ya, seperti ini ya. Kalau 50 jadinya seperti apa? Ya, seperti ini. Nah, saya di sini saya menggunakan angka 100 ya. Oh, maaf. Saya pakai angka 100, apply. Ya, jadi dia cembungnya sangat besar sekali ya. Oke. Ya, seperti ini. Nah, kemudian ini kalau kita geser, nah, jadi bukan cembungnya yang bergeser, tapi bagian ini lensanya yang bergeser ya. Nah, lensanya yang bergeser. Kalau kita besarkan bagaimana? Nah, maka area lensanya yang membesar. Nah, untuk mengambil gambarnya bagaimana caranya? Ini saya kembalikan lagi tadi 4 ya. 4. Nah, untuk mengambil gambar di sini kita klik frozen ya. Kita klik frozen kemudian apply. Nah, ini kalau kita geser ini sudah kita ambil gambar yang ada di sini ya. Caranya seperti itu. Oke, saya ungroup. Nah, ini di sini ada berapa ini? Ada lingkaran di bawahnya ini. Ini ada 1, ada 2. Ya. Ini bisa diwarnai, kita hapus saja. Yang kita pakai yang ini ya. Tetapi ini tepinya kan lubang ya. Kita buat lagi lingkaran untuk membuat tepinya supaya ada garisnya ya.
Kita pakai lingkaran yang ini saja. Ini kita duplikat jadi 2 ya. Kita duplikat jadi 2 seperti ini. Kecil aja ya. Saya taruh belakang, shift background. Nah, kemudian lingkaran yang pertama ini saya kasih warna supaya kelihatan. Nah, lingkaran yang kedua warnanya hitam ya. Yang pertama abu-abu seperti ini ya. Kita potong dulu pakai trim. Klik lingkaran pertama, tekan shift, klik lingkaran kedua, kemudian tekan trim. Oke, ini sudah terpotong ya. Nah, ini yang dalam dihapus saja. Yang kita pakai lingkaran yang luar. Outline-nya dihilangkan, klik kanan pada tanda silang. Ya, kita gabung ke sini, klik, shift klik, CE. Kita seleksi semua, lalu kita klik well atau gabung. Nah, ini kita sudah mendapatkan apa namanya, yang bagian depannya ya. Ini ya, bagian depannya untuk ini ya. Kemudian kita coba yang kedua, kita ambil di sini lagi untuk bagian belakangnya. Kita menggunakan lingkaran lagi ya. Ini ukurannya berapa? 7,8 ya. Oke, enggak apa-apa, nanti kita sesuaikan lagi. Saya samakan lingkarannya. Oke. Ya, saya taruh di sini CE. Nah, ini saya panggil lagi untuk fish mata ikannya ya. Tapi ratingnya tidak saya buat 100, tapi saya coba di 70. Ya. Oh, saya kurangi lagi aja 50. Enter. Ya. Jadi kita buat dua berbeda ya. Kemudian yang ini, yang tadi tengahnya ini ketemunya sudut ya. Kemudian di sini saya geser supaya apa? Supaya tengahnya ini ketemu bidang. Ya. Beda ya. Yang satu tengahnya ini ketemu bidang yang lubang ini. Misalkan pas-pas tengah di sini. Yang satu bagian tengahnya ini ketemu sudut. Supaya apa? Supaya nanti ketika ditindih hasilnya beda. Jadi ada apa? Zigzag. Ya, tidak sama. Kalau kita sama-sama titik pusatnya sama, nanti kalau ditumpuk nggak kelihatan ya. Oke, saya anggap ini sudah paham. Kemudian saya klik frozen apply. Oke, saya sudah mendapatkan lingkaran yang kedua. Ini saya hapus ya, sudah tidak terpakai. Nah, saya ungroup. Ya, saya ungroup dulu. Kemudian lingkaran yang di bawah ini saya hapus ya. Ada dua lingkaran ya, jangan lupa ada dua lingkaran. Tapi warnanya putih sehingga tidak kelihatan ya. Oke, yang kita ambil ada rangkanya saja di sini. Nah, ini kalau kita pasangkan seperti ini kan ada zigzag ya, seolah-olah 3 dimensinya muncul ya. Jadi tadi jangan sampai mengambil dua gambar dengan sudut yang sama. Sudutnya harus beda. Oke. Kemudian kita setelah mendapatkan ini, kita lakukan pewarnaan ya. Warnanya adalah gradasi. Ini gradasi dari putih, abu-abu, dan putih ya. Putih dan abu-abu saja. Ya, yang bagian depan ini saya anggap bagian depan. Kita pakai pertama warna abu-abu dulu. Ya, kemudian saya gradasi menggunakan interactive fill. Seperti ini saya klik, saya drag. Nah, di sini kan akan muncul gradasi warna ya. Nah, kita bisa bermain warna di sini dengan cara klik 2 kali. Ya, saya buat 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 titik. Yang terakhir ini saya klik dulu. Nah, nanti di sini akan muncul kotak warna ya. Kelihatan ya ini ya. Saya klik, saya ganti warnanya abu-abu. Ya, di sini saya klik, saya ganti warnanya agak ke putih misal. Ya, seperti itu ya caranya ya. Kemudian di sini abu-abu lagi. Ya, di sini berarti agak putih, jadi selang-seling ya. Atau yang bagian pojok agak tua lagi, Pak. Ya, silakan. Ya, nanti silakan teman-teman atur sendiri untuk gradasi warnanya ya. Pak, saya maunya warna kuning sama oranye. Ya, silakan ya. Tidak harus sama dengan saya, abu-abu, putih, tidak harus ya. Silakan improve sendiri. Nah, kemudian kita bisa menggeser seperti ini supaya hasilnya gradasinya acak, tidak lurus-lurus ya. Alangkah lebih baik kita buat miring ya, sehingga warnanya lebih bervariatif. Ya, beda ya.
Ya, kita sudah mendapatkan warna yang bagian depan. Kemudian yang bagian belakang, kita ambil warna hitam dulu. Lalu kita klik Interactive Fill Tool. Kita pilih yang Gradient Tool. Ya, Gradient Tool. Atau di sini namanya Fountain Fill ya, kalau di Corel Draw ya. Kemudian kita pilih yang Radial. Oh, kalau di Corel namanya Elliptical ya. Saya sering bertukar dengan Photoshop. Kalau di Photoshop Radial. Elliptical, ya seperti ini, kita geser ke luar. Nah, jadi gradasinya dari tengah itu muda, kemudian ke luar itu tua. Atau boleh ditambahkan satu titik lagi di sini ya. Ya, seperti ini. Silakan, bebas. Nah, kita sudah mendapatkan bolanya. Berarti ini bagian atas ya. Klik kanan, order to front of page. Ya, kita coba klik shift klik, tekan CE. Ya, ini sudah mendapatkan bola seolah-olah dia melingkar ya. Pak, ini kok masih belum kontras, Pak. Yang belakang masih kurang tua. Ya silahkan kita geser lagi. Nah, di sini kita edit lagi warnanya ya. Ini saya geser ke sini supaya di sini dapatnya lebih tua. Ya, lalu kita coba lagi klik CE. Ya, ini akan lebih dimensinya lebih muncul. Yang belakang warnanya lebih tua karena cahaya masuknya terhalang. Ya. Oke. Saya abaikan dulu ini ya. Kemudian saya akan membuat bola yang ada di tengah. Di tengah ini ada bolanya. Ya. Kalau bola ini sangat gampang sekali ya. Ini hanya menggunakan lingkaran saja ya, atau ellipse tool. Oke, seperti ini. Ukurannya berapa ya? Oh, kira-kira aja, yang penting masuk di dalamnya, jangan terlalu besar. Ya, segini cukup. Besarin dikit. Ya. Oke. Saya geser ke sini. Nah, ini nanti tidak harus bola, silahkan diisi objek yang lain ya. Boleh logo yang sudah dibuat, boleh bola seperti saya, boleh bola tapi warnanya lain, tidak biru Pak, silahkan. Saya di sini mencontohkan warna biru ya. Caranya kita klik kiri pada warna biru, kemudian klik kanan tanda silang. Ya, seperti ini dulu. Baru kita klik fontainya, interactive fill toolnya, kita pilih yang fountain fill atau gradient. Ya, seperti ini gradasi warna ya. Saya bisa menggeser seperti ini. Titik pusatnya ada di sini saja. Ya, seperti ini. Saya mau birunya tua. Sangat tua bahkan ya. Saya tuakan dulu seperti ini. Ya. Ini startnya saya tidak mau putih, misal saya agak ke biru juga. Ya, boleh saja, bebas ya. Ini biru muda, kemudian biru tua. Di bagian tepi mau lebih tua, kita klik 2 kali di sini. Ya. 2 kali, bagian yang terakhir kita klik lebih tua lagi. Ya. Jadi ada semacam shadow-nya ya. Nah, ada yang bagian tepi itu akan dia lebih tua. Pak, saya nggak mau miring gini Pak, saya maunya center. Ya, center seperti ini misal. Ya, boleh-boleh saja ya. Ya, silahkan nanti dimanipulasi sendiri. Saya geser dikit aja. Ya, oke. Ya, ini sudah ada efek 3 dimensinya ya. Tapi masih terlalu putih. Ya, terlalu putih, kita geser ke sini. Ya, oke. Nah, kemudian di sini saya membuat lingkaran lagi. Saya akan memberi efek bayangan di atasnya sini. Saya kasih warna putih tanpa outline. Ya, senterkan saja C. Kemudian di transparan ya. Transparan tool. Seperti ini. Iya. Ya, ini ya, ada efek shadow-nya atau pantulan cahaya ya. Yang bawah mau dikasih ya silahkan, bebas ya. Atau mau dikasih lagi efek lagi ya, kalau teman-teman suka main biliar ya, biliar game itu kan modelnya seperti ini ya. Gambarnya itu gambar vektor tapi seolah-olah 3 dimensi. Ya, itu bisa membuatnya dengan Corel Draw saja, itu bisa. Ya. Saya buat efek bayangan di sini. Pantulan cahaya, warnanya putih.
wah terlalu kontras, bisa di efek blur ya. Caranya gimana? Bitmap, convert to bitmap, kemudian RGB saja, kemudian di OK. Lalu kita efek blur, bitmap, blur, Gaussian blur. Ya, kita coba. Oke ya. Ya, kemudian di transparansi lagi. Ya, nah, kalau membuat detail itu seperti ini ya, ada efeknya. Mungkin di sini ada kotak-kotak-kotak, ada bintang, silahkan ditambahkan sendiri ya. Saya kira ini cukup menurut saya, sedikit saja. Oke, ini yang bagian luar ini saya masukkan ya. Saya power clip object, power clip place, ya supaya ini jadi satu kesatuan. Nah, kemudian ini kalau saya masukkan, ini saya urutkan ya yang bagian atas yang ini. Saya seleksi semua. Ya. Nah, di sini ini logo bolanya sudah masuk. Tetapi kalau seperti ini kan harus ada cahaya masuk sehingga di dalam bola akan muncul bayangan. Seperti kita lihat di sini ya. Nah, ini di dalam bolanya ada bayangan shadow-nya. Nah, kita akan membuat shadow-nya. Caranya gampang sekali ya. Ini saya buka lagi, saya tarik ke sini ya. Nah, untuk membuat shadow kita copy aja file yang ada di depan ini ya. Jadi lingkaran yang depan ini kita copy, kita kasih warna hitam. Ya. Kemudian ini kita buat bitmap. Bitmap convert to bitmap. Jangan lupa di transparan backgroundnya ini tercentang. Jangan sampai tidak tercentang. Saya oke. Kemudian saya efek blur. Bitmap, blur, Gaussian blur. Ya, seperti ini blurnya ya. Kita bisa menarik ke kanan supaya lebih blur. Ya. Oke, saya cukup di angka 10 misal. Oke, kemudian saya oke. Nah, ini baru kita masukkan ke apa namanya? Ke lingkaran ini ya. Objek, power clip, place. Klik. Nah, kemudian kita edit di dalamnya. Klik kanan, edit, power clip. Kita taruh di tengah. Apakah benar tepat di tengah-tengah? Kira-kira benar nggak? Ya, pasti jawabannya ada yang jawab benar, ada yang jawab salah. Nah, ini yang betul itu tidak pas di tengah, tetapi agak bergeser ya. Supaya apa? Ketika nanti dimasukkan dalam objek yang tadi, itu bayangannya kelihatan, dia ada pergeserannya. Saya geser ke kiri bawah. Ya, seperti ini. Kemudian ini kalau terlalu hitam, kita buat transparan sedikit, transparan tool. Kita pilih yang uniform transparansi. Ya, uniform saja. Di angka 50 ya, saya coba. Ya, ini sudah kelihatan ada bayangannya. Kalau 50 terlalu kontras, kita turunkan lagi. Kalau turunkan itu bukan nilainya diturunkan, tapi angkanya yang ditambah 80. Ya. Ya, ini agak soft ya. Kita coba saja pasang di sini. Nah, ini kelihatan ya. Jadi di sini ada bayangannya di dalamnya. Dan bayangannya itu sama dengan yang depan, hanya dia agak bergeser. Karena lampunya tidak sejajar, tapi kita anggap lampunya agak dari samping. Ya, oke, sampai sini bisa dipahami ya. Saya naikkan sedikit saja ya. Tadi 80, saya naikkan jadi 70. Oke. Iya. Oke, ini sudah kita mendapatkan bola 3 dimensi di dalam keranjang bola. Kemudian terakhir kita buat bayangannya di sini ya. Ini bayangannya, cara membuatnya hampir sama dengan membuat bayangan di dalam bola ya. Kita duplikat ini, kita ambil, kasih warna abu-abu saja ya. Kemudian saya tarik seperti ini, saya paksa tarik ya. Saya taruh di bawahnya. Ya, ini karena di atas kita klik kanan order to back of page ya. Dia akan berada di bawah. Kemudian supaya ada efek perspektif, kita beri efek di sini ya, efek add perspektif. Oke, kita tarik-tarik aja, disesuaikan dengan angle-nya. Iya, seperti ini. Kita sesuaikan angle-nya. Ya, kalau sudah kita klik, kemudian kita convert to bitmap. Sama ya. Lalu kita efek blur shadow-nya supaya lebih soft. Ya, sedikit saja. Misal 5 pixel.
Nah, tapi nanti teman-teman tidak harus 5 pixel ya. Nah, karena apa? Nanti bergantung dari ukuran bidangnya. Kalau tadi saya pakainya diameter 10 cm, dia dapatnya 5 pixel. Kalau 20 cm mungkin bisa sampai 10 pixel. Oke. Nah, ini bayangannya kita sudah buat. Kita tambahkan efek transparan sedikit ya. Supaya bayangannya semakin ke sana semakin kabur. Ya, sudah, kita tinggal permanis saja dengan menggunakan background di bawahnya. Ya, saya backgroundnya saya pakai warna abu-abu, kemudian saya gradasi ya, pakainya yang elliptical ya, seperti ini ya. Nah, atau boleh menggunakan gambar ya. Jadi saya mau backgroundnya saya kasih gambar Pak, silahkan. Gambarnya yang bertekstur ya. Contoh saya buka gambar aja, saya ambil Google. Ya, mungkin gambar tekstur ya. Yang bertekstur itu apa? Pasir ya, yang putih mungkin ya. Tekstur pasir. Saya coba gambar pasir dulu. Ya, ini ada banyak sekali. Ya. Oke. Nah, supaya ada efek dimensinya muncul ya, saya pakai gambar tekstur. Oke. Ya, kita tunggu. Iya, sini saya ambil saja langsung print screen ya, supaya lebih cepat. Oke, saya ambil dulu gambar ini. Ya, saya masukkan power clip, objek power clip place. Ya. Oke, saya ubah transparansinya. Ya. Ya, sedikit saja ya, saya kira ya, supaya tidak terlalu mengganggu. Oke. Nah, ini kita sudah mendapatkan objek ilusi 3 dimensi ya. Ya, 3 dimensi hanya menggunakan Corel Draw ya. Jadi kita hanya menggunakan Corel Draw bisa membuat seperti ini ya. Jadi nanti silakan backgroundnya dipadukan lagi ya. Pilih warnanya yang kira-kira tepat. Nanti dicoba-coba. Karena memilih warna itu memang susah ya, sesusah memilih jodoh ya. Iya. Iya Mas, siapa ini yang belum dapat jodoh ini? Ya, jangan mikir jodoh dulu lah, ini masih semester 2. Yang penting kuliah dulu yang rajin ya. Tapi kalau sudah terlanjur Pak, ya enggak apa-apa, untuk penyemangat saja. Ya, oke. Saya kira seperti itu untuk materi hari ini. Kita membuat gambar ilusi 3 dimensi. Silakan nanti dipraktekkan mandiri di rumah ya. Lalu kita bahas minggu depan sambil langsung saya lanjutkan di materi selanjutnya. Oke, seperti itu ya. Ini nanti saya posting di Edmodo untuk penugasannya supaya lebih jelas. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan disambung di Edmodo. Baik, begitu dari saya. Terima kasih yang sudah hadir. Mohon maaf tadi live streaming kita berhenti di menit ke-22. Ini saya lanjut recording. Nanti linknya akan saya share di WA group. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.